balik lagi dengan channelnya Sleman Street. Masih kami dengan saya Arif. Kali ini kita akan bahas atau mengulik hardware mining yang lebih serius sedikit daripada yang kemarin yang kami mainin. Yang belum nonton, bisa nonton yang episode kemarin kami mainin itu low risk sih, cocok untuk belajar. Nah, kali ini kita mengulik CPU ini, apa aja komponennya, dari mana. Oke, untuk komponennya ini sudah disiapkan ya, apa aja. Yang terpenting itu yang pertama CPU-nya. Nah, CPU-nya ini kita pakai Ryzen 9 3900. Ini yang non-X ya. Jarang ada yang jual, tapi di luar ada yang jual itu murah banget. Dan ini sangat worth it buat mulai CPU mining atau buat nambah hardware CPU mining. 12 core, 24 thread, cache-nya 64 MB, pokoknya jos banget ini, paling worth it. Lalu ada SSD, ini M.2 SATA biasa, mau pakai SATA kayak gini juga bisa, atau M.2 yang lain, atau SSD yang lain boleh, bebas saja. Ini 256 GB, terlalu overkill sih sebenarnya. Kalau flash disk 16 GB pun HiFlash sudah cukup ya. Ini udah ada isinya HiFlash, jadi nanti tinggal colok aja. Lalu RAM, ini kan kita nanti mau mining algoritmanya random X ya. Sebenarnya kalau pakai dual channel untuk Ryzen atau AMD itu lebih cocok dual channel. Tapi kita cuma pakai satu channel aja karena punyanya ini dan turunnya itu nggak terlalu signifikan, jadi ya nggak masalah. Pakai ini dulu. Ini 16 GB, rekomendasi dual channel. Lalu motherboard kita pakai MSI B450 Pro Max. Kenapa kita milih ini? Ya karena ini paling terjangkau saat ini, lalu lebih future-proof buat mining karena dia punya 6 PCIe slotnya itu. Jadi ya kalau mining VGA jalan lagi, kita tinggal nambah VGA atau biji tanpa nambah apapun, tinggal kasih racer aja. Lalu kita cooling pakai PC cooler Paladin X400S. Ini murah aja sih, sekitar 260-an, tapi udah cukup lah buat ngehandle panasnya si Ryzen 9 ini. Ini bisa sampai 260 TDP-nya, tulisan spek sih. Tapi yang kita cuma jalan di sekitar 115 sampai 150 watt. Lalu ada VGA, ini cuma buat setting awal sih. Nanti kalau udah selesai set BIOS, udah tinggal dilepas aja. Ini buat setting awal aja. Lalu PSU kita sebenarnya ini terlalu overkill, pakai yang 400 watt bronze itu udah cukup sih sebenarnya. Tapi kita adanya ini Corsair KX 1200, jadi kita pakai ini. Oke, kira-kira itu aja hardware-nya. Kita nggak butuh case karena mau open case aja biar dingin. Kira-kira itu langsung kita rakit aja ya. Ini mobilnya udah saya sedikit modif ya, tambahin sih, terus dikasih lem pasta itu yang lebih dingin aja sih, karena kita jalan terus. Dan ini yang paling gampang ya, sini buat ditambahin dari mukul-mukulan yang ada kayak tutupnya yang nggak guna itu. Oke, langsung aja. Oke, jadi semua sudah, tinggal
Oke, sudah jadi, sudah dikondisikan, sudah pasang HDMI, kabel internet sama keyboard VGA, lalu power dikasih smart plug buat ngecek buat meternya. Untuk pertama kali kita di jumper ya, ini udah posisi on, nih iya langsung nyala. Oke, masuk BIOS nih, pencet F7. Ini yang penting restore power off-nya di power on. Lalu spot. Coba 3,8 GHz. PBO nya di off kan, disable. SMP nya dinyalakan. CPU power voltage nya right mode di 1 volt. Kita cek nanti restart ya. Ini udah semua. Si profilnya di save dulu. Bootnya oke. Save changes and report. Oke, bisa dicek ya ini ya, udah jalan 3,8, speed RAM 3,2 GHz, lalu voltase CPU nya 1 volt, udah bener ya, jadi tinggal dicek waktu miningnya. Oke, udah masuk FOS ya, udah lancar. Langsung lanjut ke dashboard FOS nya aja. Oke, sebelum ke setting FOS, saya mau ngasih sedikit alasan kenapa saya mau mining ZEP atau random X algoritmanya. Nah, di sini 3 hari terakhir itu saya amati harganya itu mulai tidak terlalu volatil, udah mulai kayak ketemu titik setimbangnya ya, nggak seperti seminggu 2 minggu terakhir ini yang naik terus kurang natural. Nah, kalau dilihat sekarang itu hash rate udah mulai turun, lalu harga juga ikutan turun, berarti kan ini udah pertanda ada kesetimbangan baru yang udah dicapai. Nah, jadi menurut saya ya, ini bukan untuk diikuti ya, ini pandangan saya aja, udah worth it lah untuk dikejar atau ditambang. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Ini harganya sekarang di 1,81 dolar koin Zapper-nya. Lalu hash rate ini tajam banget turunnya.
Sekarang ada di 36 GHz difficulty. Sebelumnya kan sampai nyentuh di 70. Kan hampir hilang setengah tuh. Nah, lalu detik ini eh, Ryzen 9 3900 itu kan sekitar 12 kHz sampai 13 kHz ya, yang settingan efisien. Nah, ini bisa dilihat dapatnya tuh $0,78 atau sekitar 10 ribuan. Berarti kan lumayan banget lah BP-nya. Nah, lalu kita langsung lanjut ke settingannya ya. Nah, di sini kan kita butuh wallet. Walletnya itu kan kalau bisa pakai yang official, jangan yang pakai exchange. Nah, officialnya kita bisa buka Zapper protokol, nanti linknya saya taruh di bawah. Nanti bagian bawah-bawah ini ada download wallet. Nah, download yang Windows. Nah, ini di-download, diinstal sampai seed phrase, sampai nge-save seed phrase, sampai password setting, sampai kita dapat wallet address-nya. Ini address yang kita copy nanti ditaruh di HFOS. Nah, tinggal add wallet, tulis saja zap, addressnya tadi di copy, yang receive ya, jangan sampai salah, dipastekan, kasih nama zap GUI atau apa terserah. Nah, itu langsung di create, setting global udah, nanti langsung keluar. Nah, kita langsung atur flagship. Langsung koinnya zap, wallet, GU zap, poolnya configurein miner. Kita minernya pakai SMR rig yang baru, yang new. Nah, udah bener. Pool URL pakai pool masing-masing. Kalau saya pakai tempatnya Eka Pool. Nah, di sini kan udah ada nih. Servernya pilih yang Asia. Copy aja. Ini server Asia. Hardware-nya yang 66 aja. Nah, di sini kan kelihatan nih. Zap Kapul sekian. Nah, ini di copy. Taruh sini. Full sudah, wallet template. Pakai yang wallet, pasnya yang worker name. Ini masukkan 1248. CPU configuration-nya nggak usah. Ini jangan lupa dicentang CPU on, karena kita akan nambang CPU. Pensil off, kuda off, TLS off. Udah gini aja, apply. Langsung kasih nama, zap. Terserah namanya. Kalau saya yang mudah gini. Langsung di create flag sheet. Udah gitu aja. Ini kan CPU yang baru aja nih. Langsung saya jalankan flag sheet-nya. Kita tunggu. Tadi kan OC 1 volt jalan di 3,8 GHz ya. Kita tungguin aja. Kalau rig itu sampai jalan random restart atau sekian waktu restart, nah itu berarti OC-nya terlalu tinggi buat CPU-nya. Jadi apa yang harus dilakukan ya tadi dinaikkan voltasenya atau diturunkan kecepatan atau speed yang jalan di CPU-nya. Jadi bisa dinaikin mulai dari 1,01 volt, terus naik 1,02 volt, lalu speednya bisa diturunkan juga. Terserah stylenya masing-masing untuk overclocking. Yang penting kita yang dikejar itu seefisien mungkin. Oke, nah ini udah jalan ya. 54 derajat dingin, udah cukup banget coolernya, nggak usah muluk-muluk. Oke, untuk yang di Windows CPU mining ini pakai SM rig yang sama di HFOS tadi.
Nah, kita download yang versi Windows, kita ekstrak, kita jadikan admin, run as admin. Nah, untuk di NiceHash itu yang perlu ditulis ini, yang saya blok ini. Jadi smrig.exe, algonya randomX Monero, auto, NiceHash. Nah ini. Lalu ini meaning address-nya di input. Lalu titik nama workernya atau nama rig-nya. CPU 1, CPU, CPU 2, CPU 3, dan seterusnya. Lalu dikasih dash NiceHash. Download level 1. Nah ini komen untuk mengaktifkan thread-nya. Berhubung ini yang PC yang saya gunakan 5950X itu aktifnya 32 thread ya, ini saya tulis 32. Kalau pakai yang Ryzen 9 3900 ya threadnya ditulis 24 aja, run aja. Udah gini aja, nanti jalan sendiri. Seperti itu ya, ini saya matikan nanti malah ngehang. Nah kira-kira itu yang di Windows. Oke, clear ya masalah setting ini. Tinggal kita hitung stability-nya sama bikin kesimpulan. Oke, ini list harga yang saya dapat ya. Ini harga kemarin saya beli, lalu kita hitung omset sama returnnya itu berapa sih. Nah, datanya itu di sini. Prosi itu saya satunya dapat di harga 2,1 juta sekian. Ini udah termasuk ongkir sama pajak. Ini pembeliannya saya taruh di deskripsi ya linknya. Tentu aja ada affiliate-nya atau malah ke lapak saya sendiri, lapaknya Sliman Nesri. Nah, jadi harga dapatnya itu sekitar 2 juta 50 ribuan lah, lalu kena pajak 77.000 kalau nggak salah, lupa ya, sekitar itulah pokoknya. Habisnya pokoknya prosi aja sekitar 2,1 sekian. Lalu Mobo, nah Mobo ini MSI B450A Pro Max saya dapatnya di 1,073 ya, 073 juta. Ini kan garansinya 3 tahun, jadi tidur benar-benar nyaman. Nggak insecure mau berusak lah, kalau rusak tinggal klaim. Kalau prosi kan emang dari sananya itu kasus rusak itu emang hampir jarang, apa hampir nggak ada gitu loh. Lalu coolernya tadi pakai PC cooler Paladin apa namanya? EX400. Nah, ini 265.000. Udah sangat cukup. Tadi kita lihat kan suhunya aja cuma di 54. Padahal CPU itu kan bisa sampai 90-95 derajat, masih banyak gap, aman lah. Lalu RAM, ini saya pakai yang Kingston DDR4 16 GB. Ini yang garansi lifetime. Itu dapatnya second 500.000. Tapi ini lebih baik yang dual channel 2x8 aja biar lebih maksimal. Lalu SSD ini dapat second juga sih dari copotan mini PC yang dulu, taruh aja 100.000. Lalu PSU Cool Master Elite P500 V3. Nah ini yang saya rekomendasikan minimal sih, itu kan harganya di 450 sampai 480. Kalau di Jogja di domisili saya ya di 480 langsung dapat. Nah sedangkan tadi build-nya pakai Corsair. Nah sebenarnya yang Color Master ini udah sangat cukup. Nah total build habisnya 4.542.000. Omset detik ini ya, hari ini, detik inilah tanggal 6 Juli 2023 itu sehari dapat omsetnya itu 11.750 rupiah. Nah lalu listriknya ini saya kasih videonya ya, konsumsinya itu berapa, 114 watt, bisa dilihat juga sih, kelihatan nggak ya, 115 watt, dia nyedot, taruh aja 117 watt. Nah omset per bulannya itu 352.000 dari satu rig ini. Listriknya habis 81.000, 82.000 lah sebulan. Profit bersihnya itu sekitar 270.000.
return dalam persentase per bulan itu di 5,96%, hampir 6%, berarti kan gede nih, buat saya ini gede, karena kondisi market yang bearish, ada kemungkinan nanti bullish, ya tahu sendiri, kondisi kripto kayak gimana kalau udah bullish. Lalu return per tahunnya itu 71%, gede banget. Ini dengan posisi saya pakai listrik per kWh-nya 972.000 ya. Per kWh-nya 972 rupiah. Tentu teman-teman beda-beda kondisinya. Nah itu disesuaikan aja. Ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah saya yakin. Oke, sedikit disclaimer sama penutup sebagai kesimpulan ya. Ini video ini sebenarnya hanya untuk catatan saya sebagai miner. Tidak ada suruhan untuk mengikuti, tidak ada saran untuk mengikuti. Ini sebagai referensi saja, edukasi. Teman-teman kalau melihat video ini jangan sembrono, harus tahu money management jika ingin terjun ke bisnis mining kayak gini. Oke, jadi dari kesimpulan saya sendiri, dengan kondisi yang ada sekarang, dengan harga build-nya rig ini, itu termasuk return yang sangat bagus. Kenapa begitu? Karena di hardware lain seperti VGA, ASIC bahkan FPGA, itu return yang di bawah 1 tahun bisa BEP, itu sangat sedikit. Nah ini tinggal tunggu waktu aja sih. Nanti kalau rame ya koinnya semoga juga ikut naik harganya. Oke, sekian videonya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, saran, kritik, atau yang lain bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Insya Allah saya aktif di sana, jawab-jawabin sebisa mungkin. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.